Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kolom komentar akan saya jawabkan melalui sebuah video, biar yang punya pertanyaan yang sama juga akan mendapatkan manfaatnya. Dan mari kita mulai video Q&A episode yang ke-36 ini. BIM! Oke, baik. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dari akun Jajang Saputra, bagaimana cara bikin NPK 16-16-16 dengan menggabungkan TSP dan KCL? Oke, baik ya sahabat tani. Jadi dari penggabungan kedua ini tuh saya bilang gak bakal terjadi NPK 16-16-16. Kenapa coba? Karena nitrogennya tidak ada ya sahabat tani. Sedangkan NPK itu kan singkatan dari nitrogen, fosfor atau fosfat ya sahabat tani, dan juga kalium ya kan. Sementara TSP kandungannya tuh P ya sahabat tani, dan KCl kandungannya adalah K. Artinya ya sahabat tani, perlu satu pupuk tunggal dengan kandungan nitrogen supaya jadi namanya adalah NP dan juga K. Dan kalau misalnya nih nitrogennya adalah urea, maka perhitungan porsinya ya sahabat tani buat mendapatkan NPK dengan grade fertilizer 16, 16 dan juga 16, perhitungannya adalah 4, 4 dan juga 3, di mana 4 bagian pertama adalah ureanya, 4 bagian kedua adalah TSP, dan 3 bagian yang ketiga ini adalah KCl. Contoh penerapan rasio perhitungan 4-4-3 ini ya sahabat tani, misalnya 4 kilo urea, 4 kilo TSP, dan juga 3 kilo KCl. Kemudian kita aduk-aduk ya sahabat tani, maka campuran dari ketiga pupuk tersebut ya sahabat tani merupakan pupuk NPK 16-16 yang merupakan kombinasi dari pupuk tunggal dan berlaku kelipatannya loh ya sahabat tani. Artinya bisa aja 8 kilo urea, 8 kilo TSP, dan juga 6 kilo KCl. Kemudian misalnya lagi 12 kilo urea, 12 kilo TSP, dan juga 9 kilo KCl ya sahabat tani. Dan misal kita pakai porsi besar ya sahabat tani, misal ada 40 kilo urea, maka TSP-nya 40 kilo dan KCl-nya 30 kilo ya sahabat tani. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui rasio perhitungannya ya sahabat tani, kita bakalan lebih mudah dalam melakukan pembuatan pupuk NPK 16-16-nya ya sahabat tani. Nah, lalu mungkin sampai di sini bakalan ada yang bertanya, dari mana ya nggak sahabat tani saya mendapatkan perhitungan rasio 4, 4 dan juga 3? Maka itu tuh gampang loh ya sahabat tani. Silahkan Anda pelajari detail pada video yang ini ya sahabat tani. Tetapi kalau Anda misalnya nih mau yang lebih instan gitu kan, nggak perlu ngitung-ngitung ya sahabat tani, kita juga sediakan kursus tani, pupuk, dan juga aplikasinya ya sahabat tani. Dan tiap kelasnya itu kita batasin maksimal 10 orang aja gitu kan, biar jelas tanya jawabnya juga lebih enak ya sahabat tani. Nah, silakan buat Anda yang mau bergabung ya sahabat tani, silakan ya sahabat tani klik yang ada pada kolom deskripsi dari video ini, oke? Maka mari kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Dari akun Kreatif Populer, saya dari Banten masih bingung menghitungnya. Jika pupuk NPK 92525 sama dengan 5 kilo, berapa masing-masing kandungan NPK-nya yang didapatkan? Terima kasih. Nah, ini tuh ya sahabat tani gampang banget kok ya sahabat tani. Jadi pupuk NPK 9, 25 dan juga 25 artinya di dalamnya terdapat 9% nitrogen, kemudian 25% fosfor, dan juga 25% kalium dalam bentuk K2O. Maka biar kita tahu nih ya sahabat tani berapa sih kandungan masing-masingnya, tinggal kita kalikan aja ya sahabat tani, gampang kok. Jadi 9% kandungan nitrogen kita kalikan dengan 5 kilo itu sama dengan 0,45 kilo atau sama dengan 450 gram. Kemudian yang kedua nih ya sahabat tani, 25% fosfor. Nah, kita kalikan dengan angka 5 itu sama dengan 1,25 kilo.
dan 25% kalium. Nah, itu juga kali 5 ya sahabat tani. Totalnya sama dengan 1,25 kilo ya sahabat tani. Artinya kandungan nitrogen, fosfor dan juga kalium dari 5 kg NPK 9, 25 dan juga 25 masing-masingnya adalah 0,45, 1,25 dan juga 1,25 kg. Nah, jadi seperti itu perhitungan benarnya ya sahabat tani. Nah, jadi silahkan ya sahabat tani, buat Anda yang belum tonton video yang ini, silahkan pelajari terlebih dahulu ya sahabat tani. Karena di dalam video ini saya jelaskan detail ya sahabat tani bagaimana menghitung berapa grade fertilizer dari pupuk campuran. Oke? Nah, sekarang mari kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 3. Dari akun Mahersa 5955, kalau bikin sendiri pupuk urea TSP KCL yang rasionya sudah diatur agar dapat grade fertilizer yang saya inginkan, apakah sama efektivitasnya? Oke, jawaban saya sahabat tani terkait pertanyaan ini tuh masih ada perbedaannya sahabat tani. Kenapa coba? Karena efektivitas biasanya terkait dari beberapa faktor. Di mana ya sahabat tani, pertama itu berdasarkan kecepatan dari pelepasan pupuknya. Dan itu terdiri dari yang pertama ya sahabat tani, itu pupuk fast release. Di mana ya sahabat tani, pupuk fast release tersebut ketika kita aplikasikan maka unsur haranya bakalan langsung lepas dan siap jadi hara bagi tanaman kita. Sedangkan yang nomor 2 ya sahabat tani namanya slow release. Artinya ketika kita aplikasikan maka pupuk slow release itu nggak bakal langsung habis saat itu ya sahabat tani unsur haranya, tetapi lepasnya secara bertahap sehingga bisa menyuplai unsur hara dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan cara kita membedakannya ya sahabat tani, kalau misalnya kita larutkan dalam air maka pupuk fast release itu ya sahabat tani cepat dalam pelarutannya, sementara yang slow release ya sahabat tani dia biasanya sulit dalam pelarutannya ya sahabat tani. Dan berdasarkan penggunaannya, yang fast release ya sahabat tani ketika lepas maka bakalan hilang semuanya ya sahabat tani, baik terserap oleh tanaman sama yang belum terserap oleh tanaman itu bakal hilang semuanya. Tetapi keuntungannya bisa menyediakan unsur hara dalam waktu yang lebih cepat ya sahabat tani. Sementara yang slow release ya sahabat tani biasanya pelepasannya itu lebih lambat sedikit demi sedikit. Dan di antara 3 pupuk urea, TSP dan juga KCL ya sahabat tani, maka TSP lah yang pelepasannya lebih lambat dibandingkan dengan 2 pupuk yang tadi. Nah, kemudian aspek yang kedua ya sahabat tani soal kandungan. Maka urea ya sahabat tani butuh diproses lagi biar menjadi bentuk yang siap serap, di mana bentuk nitrogen yang siap diserap tanaman itu pertama berbentuk namanya amonium dan yang kedua berbentuk namanya nitrat. Maka untuk menjadikan amonium dari urea ya sahabat tani perlu enzim tertentu yang ada di tanah. Artinya perlu kita lakukan penebaran terlebih dahulu ya sahabat tani. Dan setelah berubah menjadi bentuk amonium maka sebagian amonium tersebut kemudian diserap tanaman, dan sebagiannya lagi ya sahabat tani ketika di tanah tersebut kaya akan mikroba tertentunya maka kemudian amonium tersebut berubah menjadi bentuk nitrat gitu ya sahabat tani. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan NPK 16, 16, 16 yang ada di pasaran, nitrogen itu sudah siap serap oleh tanaman, di mana sebagian ada yang berbentuk nitrat dan sebagian masih ada yang berbentuk amonium ya sahabat tani. Nah, jadi itulah pertimbangan keduanya. Nah, kemudian aspek yang ketiga ya sahabat tani dari segi aplikasinya, di mana NPK 16, 16, 16 cukup efektif kalau kita gunakan dengan metode pengocoran. Sedangkan ya sahabat tani kalau kita metodenya penaburan maka saya bilang lumayan boros ya sahabat tani dari segi biayanya. Sedangkan untuk NPK 16, 16, 16 yang kita kombinasi sendiri maka itu tuh betul ya sahabat tani kurang efektif dilakukan dengan metode pengocoran karena ada pupuk yang memang susah dalam pelarutannya. Tetapi kalau kita aplikasikan dengan metode penaburan ya sahabat tani maka tentu bakalan lebih irit biayanya. Nah, kemudian aspek yang nomor 4 ya sahabat tani yaitu dari segi tanamannya sendiri. Ya kalau Anda misalnya nanam sayur gitu kan yang usia panennya 2-3 bulan, maka NPK 16, 16, 16 yang ada di pasaran bakalan jadi lebih efektif.
Tapi kalau misalnya tanaman Anda misalnya usianya 90 hari ke atas, apalagi misalnya Anda tanamnya tanaman keras gitu kan, yang usia hidupnya sampai bertahun-tahun ya sahabat tani, dan juga interval pemupukannya juga beberapa bulan sekali gitu kan, maka NPK kombinasi tentu saya lebih rekomendasikan, karena selain pelepasannya bisa lebih lambat ya sahabat tani, dan juga menyediakan unsur hara dalam jangka waktu yang lebih lama, dari segi biaya juga bakalan lebih terjangkau lagi gitu ya sahabat tani. Sedangkan aspek yang selanjutnya yaitu yang kelima, pada tujuan aplikasinya, di mana masih berhubungan dengan yang sebelumnya tadi ya sahabat tani. Kalau buat pupuk susulan dan aplikasinya pengocoran, maka lebih efektif NPK pabrikan ya sahabat tani. Cuma kalau misalnya buat dasaran, di mana kita misalnya kepengen ada kandungan dasarannya 16-16-16, ya saran saya pakai yang kombinasi aja ya sahabat tani, jauh lebih irit biaya gitu kan, dan juga bisa bertahan lebih lama ya sahabat tani. Nah, jadi itulah 5 pertimbangan keefektifan antara NPK pabrikan dengan NPK racikan kita sendiri. Jadi silakan ya sahabat tani pertimbangkan 5 aspek tersebut, oke? Oke, kayaknya panjang banget ya sahabat tani pertanyaan yang ketiga tadi gitu kan. Maka mari kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4. Dari akun 12 juta kali ditonton. Mantap. 1000 tanaman cabai masa generatif, pupuknya berapa kilo sekali cor? Maka itu ya sahabat tani bergantung dari berapa banyak larutan yang kita berikan pada setiap tanamannya. Dan anggap ya sahabat tani misal pengocoran gitu kan, per tanamannya kita kasih larutan sebanyak biar mudah 300 mili ya sahabat tani misalnya gitu kan. Maka 300 mili itu kan kalau kita konversi jadi liter, maka 0,3 liter ya sahabat tani. Itu dikalikan dengan 1000 tanaman, maka totalnya adalah 300 liter ya sahabat tani, ya enggak? Anggap kita pakainya NPK 150920 secara tunggal dengan dosis 3 kg per 200 liternya. Artinya ya sahabat tani, kalau ada 300 liter berarti kita kalikan dengan 1,5-nya. Maka artinya ya sahabat tani 3 kilo dikalikan dengan 1,5 itu sama dengan 4,5. Maka banyaknya pupuk yang bakal kita habiskan dalam sekali pengocorannya dengan perhitungan tadi, maka totalnya adalah sebanyak 4,5 kg. Maka di sini ya sahabat tani poin utamanya adalah nomor 1 itu dosis kocor per tanamannya, dan ini sudah dibahas lengkap ya sahabat tani pada video yang ini. Kemudian yang nomor 2 ada total tanamannya ya sahabat tani, berapa sih tanaman kita gitu kan. Dan yang nomor 3-nya adalah dosis pupuk per 200 liternya. Maka rumus perhitungannya, dosis kocornya kita kalikan dengan total tanamannya, lalu dikalikan dengan dosis pupuk per 200 liternya. Bakalan ketemu ya sahabat tani berapa pupuk yang bakalan kita habiskan dalam sekali pengocorannya, oke? Oke, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Dari akun Isa Toto Prasetyo 154. KOH atau KOH apakah bisa sebagai pupuk spray pengganti kalium bermerek atau KCL, Pak? Mohon dijawab. Nah, oke, jawabannya ini tidak bisa ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena ya sahabat tani, KOH atau KOH itu merupakan basa kuat yang ketika kena tanaman dengan dosis setara dengan KCL justru dapat membuat tanaman kita bakalan bermasalah. Maka kalau Anda mau lebih aman ya sahabat tani dan setara pengganti KCL di pasaran, KOH atau KOH itu ya sahabat tani mesti kita reaksikan terlebih dahulu dengan namanya asam klorida atau HCl. Maka dengan persamaan reaksi yaitu KOH ditambah dengan HCl dengan perhitungan stoikiometri yang tepat bakalan menghasilkan KCl dan juga H2O. Dan ini nantinya ya sahabat tani bakalan menghasilkan KCl dengan grade fertilizer setara dengan yang dijual di pasaran. Dan KCl hasil reaksi tersebut silahkan dipakai ya sahabat tani dengan dosis yang setara dengan rekomendasi dari pabrikan. Nah, lalu mungkin di antara Anda ada yang sudah paham, tapi juga ada yang mungkin belum paham gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya reaksi kimia tersebut ya nggak sahabat tani? Nah, jadi itu tuh gampang kok ya sahabat tani. Silakan simak ya sahabat tani pada video yang ini gitu kan.
Di mana dalam video ini ya sahabat tani saya bikin MKP yang setara dengan pabrikan ya sahabat tani, dan kita langsung praktek gitu kan. Dan juga silakan tonton pada video yang ini ya sahabat tani. Nah, di dalam video ini kita juga bikin KNO3 kristal ya sahabat tani yang setara dengan buatan pabrik gitu kan. Maka silakan pelajari caranya. Saya jamin ya sahabat tani, Anda juga bisa bikin pupuk Anda sendiri. Dan ketika petani minimal tahu ya sahabat tani, apalagi bisa bikin gitu kan, petani pasti bakalan lebih mandiri dan juga lebih sejahtera lagi. Oke, jadi itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita pada video Q&A episode yang ke-36 ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, amin. Dan buat Anda yang mau ikuti kursus tani pemupukan dengan saya langsung ya sahabat tani, maka link pendaftarannya silakan ya sahabat tani klik pada kolom deskripsi dari video ini. 100% saya jamin pasti sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya Rizal Ansar. Kita akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.